Kak Valen kok nggak bersemangat banget sih? Iya nih Gua Kak tahu Ica. nih pasti semalam begadangnya nonton bola ya. Ih Kakak Ica tahu. Iya sih tadi malam Kak Valen ada lagi nonton bola. Gak boleh gitu dong Kak Valen, semangat dong kita mau memuji Tuhan tahu. Oh iya ya, aduh semangat. Oke. Oke adik-adik, nah tadi malam kan pasti adik-adik nonton bola kan. Nah adik-adik pasti juga punya fans dan mereka pasti hebat. Tapi adik-adik jangan lupa ada satu Tuhan kita yang sangat hebat. Namanya adalah Tuhan Yesus. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau telah memberikan kami kesehatan Bapak, Engkau telah memberikan kami berkat penyertaan-Mu, sehingga kami bisa kembali lagi Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Sekarang kami akan memulai ibadah ini Bapak, biarlah ibadah ini Bapak berkati dari awal hingga pertengahan hingga pada akhirnya. Mau jadi dalam nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya, puji Tuhan, amin. Musik. Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat saya ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Nah adik-adik benar kan, Yesus itu adalah jagoan kita, dia sangat hebat loh. Iya dong Kakak Ica. Dan dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak
mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua penjagaan-Mu, perlindungan bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Semoga puji-pujian yang tadi kami naikkan kepadamu bisa menjadi suatu korban yang berbaharum untuk-Mu Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Semoga firman yang nanti sebentar kami dengar ini, Tuhan tolong semoga bisa tertanamlah hati batin kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa, haleluya, amin. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja,
dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia. Halo adik-adik di rumah masih semangat mendengar firman Tuhan? Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan. Cerita itu adalah seorang yang suka berbicara dengan Tuhan. Nah, siapa ya adik-adik orang yang suka berbicara dengan Tuhan itu? Dia adalah Daniel. Nah adik-adik, Daniel suka berbicara dengan Tuhan sampai-sampai Daniel itu bisa berbicara dengan Tuhan 1 hari 3 kali. Nah adik-adik tahu bahwa ketika dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan itu sanggup untuk melepaskan Daniel dan mengatup mulut-mulut singa itu sehingga Daniel terlepas dari bahaya. Dan Daniel selamat di dalam goa itu dari semua binatang-binatang buas itu. Nah adik-adik, di sore hari ini Tante Kori mau bilang bahwa ada 2 hal mengapa sampai Daniel itu bisa selamat. Nah yang pertama yaitu Daniel adalah orang yang suka berdoa. Nah Daniel suka berdoa. Bahkan 1 hari 3 kali Daniel berdoa. Nah adik-adik di rumah mungkin adik-adik juga diajak untuk rajin berdoa. Nah adik-adik mungkin pada waktu adik-adik lapar, waduh sudah ada makanan, adik-adik buru-buru mau makan, adik-adik harus jangan lupa berdoa. Adik-adik harus berdoa. Mungkin juga adik-adik mau berjalan buru-buru mungkin sudah terlambat, jangan lupa ya harus berdoa. Mungkin di malam hari adik-adik sudah capek, sudah belajar, sudah bermain,
dan adik-adik sudah mau tidur, Tante Kori mau bilang jangan juga lupa berdoa. Nah, adik-adik tahu bahwa di kitab Perjanjian Baru Matius pasal 26 ayat 44 katakan juga bahwa ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus juga berdoa selama 3 kali. Nah, ini adalah sebuah contoh yang baik dari Daniel di Perjanjian Lama dan juga di kitab Matius Perjanjian Baru. Yesus adalah sebuah contoh ya bagaimana kita harus belajar dari kedua contoh figur ini untuk tetap setia di dalam doa. Yang kedua, nah adik-adik, yaitu Daniel itu tetap percaya kepada Allahnya. Nah, Daniel tidak mau percaya kepada dewa, tidak mau percaya kepada apapun dan siapapun, tetapi Daniel tetap berpegang kepada kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik tahu bahwa dia lakukan apa yang difirmankan Tuhan. Di kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-7 situ katakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, Daniel tetap percaya kepada Allah karena Allah yang hebat itu, Allah yang luar biasa itu yang menyelamatkan Daniel dari gua singa. Nah, adik-adik, Allah yang Daniel percaya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak ada tandingannya. Nah, sekarang ini Tante Kori dengar, oh ada banyak anak-anak mungkin yang suka menonton pertandingan bola. Mungkin adik-adik punya idola, adik-adik punya fans-fans yang banyak. Mungkin dari Belanda, dari Spanyol, dari Jerman. Nah, Tante Kori mau bilang bahwa boleh adik-adik punya fans, boleh adik-adik punya idola, tapi jangan sampai adik-adik lupa kepada Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus itu idola adik-adik yang pertama. Dan Tante Kori percaya adik-adik pasti mendapat berkat. Nah, adik-adik, di sore hari ini Tante Kori mau ajak adik-adik, adik-adik harus rajin berbicara dengan Tuhan. Nah, kalau adik-adik berbicara dengan Tuhan, apa ya adik-adik harus katakan kepada Tuhan Yesus? Yang pertama mungkin adik-adik bisa menceritakan kepada Tuhan keinginan adik-adik. Mungkin juga harapan adik-adik kepada Tuhan. Mungkin juga adik-adik bisa menceritakan cita-cita adik-adik kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk menolong adik-adik semua. Nah, Tante Kori percaya Allah yang Daniel percaya adalah Allah yang sama yang adik-adik dan Tante Kori percaya. Tante Kori percaya Tuhan pasti menolong adik-adik semua. Oke, cerita firman Tuhan di sore hari ini sampai di sini, dan Tante Kori mengajak adik-adik tetap semangat, tetap setia untuk berdoa. Nah, adik-adik semua di rumah duduk yang baik dalam sikap doa, dan kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang luar biasa. Di sore hari ini sudah kami dengar firman-Mu. Kami mau belajar dari Daniel, adalah seorang yang suka berdoa, adalah seorang yang taat, seorang yang betul-betul yakin kepada Allah yang hidup dan memiliki kuasa yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan di sore hari ini. Semoga memberkati anak-anak, memberkati kita semua di sore hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami yakin Tuhan Yesus bahwa firman itu akan tumbuh di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak, dan dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur menutup firman Tuhan di sore hari ini. Haleluya, amin. Halo adik-adik, shalom. Kakak Helmi percaya adik-adik semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan dan puji-pujian hari ini. Sekarang Kakak Helmi mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Kita sama-sama buka di dalam Mazmur 66 ayat 20. Sekali lagi, Mazmur 66 ayat 20 yang berbunyi, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Oke adik-adik, ayat hafalannya tidak sulit kan? Kakak Helmi mau adik-adik buat ayat hafalan sekreatif mungkin
lalu tag di akun di bawah ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu di sore hari ini, kakak mengajak adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau Allah yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya firman itu menjadi bekal bagi masa pertumbuhan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jaga lindungi teman-teman kami, keluarga kami, guru-guru sekolah minggu kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerjaan serta. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di channel yang sama dan waktu yang sama. Dadah!